Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kitab yang disampaikan oleh Ta'mir, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari atau setiap pagi dan petang kita membaca salah satu doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai Tuhanku. Aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Maka tentunya di antara kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang muslimah adalah mengenal siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal ciri-ciri fisik beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, mengenal sunnah-sunnah beliau dan lain sebagainya. Dan juga di antara pertanyaan yang akan ditanya di alam kubur atau di alam barzakh adalah man nabiyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu. Maka tentunya untuk bisa menjawab pertanyaan itu kita perlu belajar. Kita perlu menuntut ilmu agar kita dimudahkan oleh Allah menjawab pertanyaan tersebut ketika kita memasuki alam barzakh atau alam kubur. Di sini kitab ini adalah sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi, dan syarah yang akan dipakai adalah syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau seorang profesor dan pengajar di Masjid Nabawi. Sebelum masuk kepada kitab tersebut, tentunya di sini ada muqaddimah. Kira-kira seberapa penting seorang muslim itu mempelajari kitab ini, atau faedah-faedah apa saja yang akan didapatkan seorang muslim ketika mempelajari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sini penulis, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, menjelaskan di antara manfaat-manfaatnya sangat banyak. Sebelum masuk ke manfaat tersebut, maka kita mengingat kembali tentang pengertian sunnah. Ya, karena seorang muslim dan muslimah wajib untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Maka di sini as-sunnah sebagaimana disebutkan para ulama hadis, ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw wasfin khuluqiyyin aw khalqiyyin. Ya, khalqiyyin aw khuluqiyyin. Jadi di antara definisi sunnah yang kita diwajibkan berpegang teguh dengannya setelah Al-Quran
As-sunnah di sini adalah segala apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa berupa ucapan atau bisa berupa perbuatan atau bisa juga berupa ketetapan atau persetujuan atau juga bisa berupa sifat-sifat pribadi beliau atau sifat-sifat akhlak-akhlak beliau. Jadi sunnah itu yang kita berpegang teguh dengannya setelah Al-Quran ada kurang lebih 5 gambaran. Yang pertama, ucapan-ucapan Nabi, sabda-sabda beliau. Ya, banyak kalau kita belajar Arba'in Nawawi, belajar Umdatul Ahkam, belajar Bulughul Maram, di situ bertebaran ya, atau Riyadhus Shalihin, di situ bertebaran sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contohnya misalnya Nabi bersabda, ya hulam, samillah, wahai anak kecil, makanlah sebelum makan ucapkan bismillah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan beliau. Kemudian contohnya perbuatan adalah ketika Nabi sholat, kemudian para sahabat melihat bagaimana beliau sholat. Kemudian beliau setelah itu bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi beliau mencontohkan dulu, ini perbuatan. Ya. Kemudian ketetapan atau persetujuan. Contoh persetujuan Nabi, ketetapan beliau adalah ketika beliau melihat para sahabat ini latihan perang di masjid, ya, di hari raya Idul Fitri, dan beliau membiarkan hal itu. Maka ini di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dibolehkan. Ini namanya apa? Ketetapan atau persetujuan dari Nabi SAW tentang perbuatan yang terjadi di zaman beliau. Jadi adalah seorang sahabat berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, kemudian Nabi tidak mencegahnya, tidak melarangnya, maka di sini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dibolehkan. Kemudian di antara yang termasuk sunnah adalah wasfin khalqiyyin, yaitu ciri-ciri fisik beliau, bagaimana tubuh beliau, bagaimana sifat rambut beliau, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga au khuluqiyyin, atau termasuk sunnah juga adalah yang termasuk akhlak-akhlak beliau, budi pekerti beliau, ya, adab-adab beliau dan lain sebagainya. Jadi ini kita mengingat kembali tentang definisi sunnah. Sehingga ketika seorang muslim mempelajari kitab ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu beliau atau seorang muslim telah mempelajari atau sedang mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wal faidatu min ma'rifati sifatihi al-khalqiyyah ma'rifatu hayati tal'atihi sallallahu alaihi wasallam al-bahiyyah wa muhabbahu al-wadda wa tamyizu fi ru'ya al-manamiyyah baina ru'ya as-sadiqah al-mutabiqah lima sabata an ashabihi allati la yatamassalu syaitanu biha wa bainar ru'ya al-manawiyah al-kadhibah. Jadi dalam kitab ini kurang lebih dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah akan dijelaskan tentang ciri-ciri fisik beliau. Bagaimana wajah beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana postur tubuh beliau. Ini akan dijelaskan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kemudian akhlak-akhlak beliau, dan ini ada faedahnya. Di sini dalam mukadimah kitab ini punyanya Syekh Abdul Razak, yang di mana mukadimah ini disampaikan oleh bapaknya beliau, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi Syekh Abdul Razak ini punya seorang ayah namanya Syekh Abdul Muhsin. Beliau seorang ulama hadis di kota Madinah. Ya. Jadi ketika Syekh Abdul Razak ini mensyarah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini dikasih mukadimah sama bapaknya, sama ayah beliau. Maka dalam mukadimah ini, kenapa kita perlu mengetahui ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ada manfaatnya, yaitu untuk membedakan ketika seseorang itu mimpi misalnya para jamaah. Jadi kadang-kadang orang mimpi ngaku dia ketemu sama siapa? Sama Nabi SAW, begini, ciri-cirinya begini. Maka orang itu jelaskan. Maka jangan langsung kita percaya, jangan langsung kita benarkan, sampai kita memastikan bahwasanya ciri-ciri tersebut yang diceritakan orang tadi yang mengaku mimpi menemui Nabi, bertemu dengan Nabi, sampai kita pastikan ciri-cirinya sama dengan apa-apa yang disebutkan oleh ulama hadis tentang ciri-ciri Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena mimpinya orang biasa itu bisa mimpi yang memang itu benar,
Dan bisa mimpi itu adalah mimpi yang sifatnya dusta atau bohong. Ini kalau orang biasa ya, orang awam. Ini diantara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin ketika beliau ngasih muqaddimah tentang kitabnya putra beliau yaitu Syekh Abdul Razak ketika mensyarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu untuk bisa membedakan mana mimpi yang benar dan mimpi yang dusta ketika orang itu ngaku bertemu atau ditemui oleh Nabi dalam mimpinya. Dan diantara wa amma faidatu ma'rifati sifatihi al-khalqiyah fal ilmu biha akramahu Allahu bihi min akhlaqin karimatin asnallahu alaihi bima yaqul. Kemudian ketika kita belajar kitab ini insyaallah kita akan mengetahui keluhuran akhlak-akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Di satu sisi kita akan diajarkan tentang sifat-sifat beliau, fisik-fisik beliau bagaimana, dan di sisi yang lain kita juga akan disampaikan, diajarkan dan dijelaskan tentang keluhuran akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Ya, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita tidak akan tahu bagaimana keluhuran akhlak Nabi kecuali dengan belajar dari ulama hadis. Ketika mereka membukukan hadis-hadis Nabi, bagaimana akhlak beliau di antaranya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian di sini beliau mengatakan Syekh Abdul Muhsin wal amalu ala takhalluqi bihadil akhlaq iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan di antara manfaat ketika kita mempelajari seperti kitab ini Asy-Syama'il Muhammadiyah, maka diharapkan kita lebih bisa meneladani seluruh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ya, contoh yang baik, panutan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang muslim, seorang muslimah tidak akan maksimal, ya tidak akan bisa maksimal untuk meneladani Nabi kecuali orang ini, muslim dan muslimah ini mempelajari bagaimana keluhuran akhlak-akhlak beliau sebagaimana yang telah dibukukan oleh para ulama-ulama hadis. Ini di antara muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari Syekh Abdul Razak sebelum kita masuk kepada kitabnya. Ya, beliau mengatakan wa fi dirasati syama'ilihi, atau apa yang dimaksud dengan syama'il. Ya, di sini bukunya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasailu Al-Matfiyah. Yang dimaksud dengan syama'il di sini Kitab Syama'ilil Imam At-Tirmizi Shahibul Jami' Al-Mutawaffa sanata 279. Jadi yang dibahas adalah kitab Syama'il punya Imam Tirmizi, yang dimana beliau wafat tahun 279 Hijriah. Jadi Imam Tirmizi ini yang mengarang buku ini, yang menyusun buku ini, kitab Syama'il, itu beliau wafat tahun 279 Hijriah. Ya. Dan di antara yang dimaksud dengan kitab Syama'il adalah hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik Nabi dan berkaitan dengan akhlak-akhlak beliau. Ini kurang lebih pengertian dari kitab Asy-Syama'il. Di sini beliau mengatakan Syekh Abdul Razak hafidhahullah, wa fi dirasati syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawaida adimah. Ketika kita mempelajari ciri-ciri fisik beliau, keluhuran akhlak beliau, kita akan mendapatkan beberapa faedah. Ketika kita akan membahas sebuah kitab, kemudian kita tahu faedah-faedahnya, itu akan memotivasi kita untuk lebih semangat, lebih
rajin untuk bisa menuntut ilmu. Oh, ini ternyata faedahnya banyak. Awalan, beliau mengatakan, inna min wajibati ahlil iman al-iman bihi sallallahu alaihi wasallam wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi fa kullama izdadatil ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadal imanu bihi wa izdadal ittiba'u lahu. Ya, di antara kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara rukun iman adalah iman kepada nabi dan rasul. Ya, ini di antara rukun iman. Maka keimanan kita di antaranya adalah selain mengimani seluruh nabi dan rasul, termasuk di antaranya adalah mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya iman itu dibangun di atas ilmu. Ya. Dan namanya iman itu dibangun di atas ilmu. Ketika seseorang mengilmui tentang nabi, siapa beliau, bagaimana sejarah kehidupan beliau, bagaimana ciri-ciri fisik beliau, bagaimana akhlak beliau, maka insya Allah keimanan itu semakin kuat para jemaah. Keimanan itu semakin kokoh, sehingga itu akan menimbulkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fakullama izdadatil ma'rifatu bihi, ketika seorang muslim semakin mengenal siapa nabinya, izdadal imanu bihi, maka dia akan semakin kuat imannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wasdadal ittiba'u lahu, dan dia akan semakin berusaha mengikuti, meneladani, ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama, ketika kita lebih mengenal siapa Nabi, siapa sosok beliau, maka diharapkan keimanan kita kepada beliau semakin kuat, semakin kokoh, dan kita semakin semangat untuk ittiba kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di sini sebutkan dalam surat Saba ayat 46. Allah berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid." Yang artinya, qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah, aku akan memberikan kalian nasihat tentang satu orang, yaitu diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Antaqumu lillah, kalian berdiri untuk Allah, lil masna wa furada, kalian berdiri dengan dua orang atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, hendaknya kalian berpikir, kalian merenung tentang orang yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma bisahibikum min jinnah, orang yang diutus kepada kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wahai manusia, itu bukan orang yang gila. Ma bisahibikum min jinnah. Karena apa? Karena waktu itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik memberikan gelar, memberikan julukan yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Nabi diutus menjadi seorang rasul, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, manusia itu semuanya percaya kepada Nabi. Jujur, karena beliau terkenal dengan pribadi yang jujur. Tidak pernah berdusta. Bahkan orang-orang kafir, orang musyrik, manusia waktu itu menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi. Kalau mereka mau safar, kalau mereka mau bepergian, barang-barang yang berharga itu dititipkan kepada Nabi, karena mereka percaya. Namun ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul, menyampaikan tauhid, membasmi kesyirikan, maka sikap orang-orang kafir, sikap manusia waktu itu berbalik. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan orang yang tidak beriman kepada Nabi itu menjuluki, di antara julukan yang disampaikan oleh orang-orang kafir, orang musyrik kepada Nabi adalah Nabi dituduh sebagai orang gila. Maka dalam ayat ini Allah membantah, ma bisahibikum min jinnah. Orang yang sahabat kalian ini bukan orang yang gila. In huwa illa nadhirun lakum. Sesungguhnya dia ini adalah orang yang memberikan peringatan kepada kalian. Baina yaday adzabin syadid, memberikan peringatan kepada kalian tentang adanya azab yang pedih nanti di akhirat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, khususnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, supaya mereka berpikir, summa tatafakkaru. Hendaknya kalian berpikir, orang yang diutus kepada kalian ini sahabat kalian, ma bisahibun, sahabat kalian ini bukan orang yang gila. Maka di sini di antara faedahnya, ketika orang yang belum beriman itu mengenal siapa Nabi, maka itu mengantarkan dia kepada keimanan. Kalau orang itu sudah beriman,
Ya, sudah beriman, ketika dia mengenal siapa Nabi, maka akan menambah keimanannya, menambah kuat keimanannya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaat yang pertama. Ya, semakin seorang muslim mengenal nabinya, maka dia semakin kuat keimanannya kepada nabinya. Ya. Kemudian faedah yang kedua, para jamaah yang Allah muliakan, saniyan inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradaha Allah subhanahu ala ibadihi. Bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatu ala mahabbatil walid wal walad wan nasi ajma'in. Bal ala nafsi wa dhalika aqdun min uqudil iman alladzi la yatimu illa bihi. Wala raiba anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam ma'rifata syama'ilihi wa khisalihi tazidul qalba hubban wa ta'diman wa ijlalan. Manfaat yang kedua, di antara manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar kitab Syama'il, akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Kalau yang pertama tadi akan menguatkan keimanan kita kepada beliau dan semakin memotivasi kita untuk ittiba kepada beliau. Yang kedua ini, ketika kita mempelajari kitab Asy-Syama'il, maka diharapkan kita akan semakin menguatkan kecintaan kita kepada beliau. Karena kecintaan kepada Nabi itu termasuk kewajiban bagi orang yang beriman. Ya, setelah kecintaan kepada Allah, maka orang yang beriman wajib memiliki kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Bahkan kecintaan kepada Nabi ini harus melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita. Kecintaan kita kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita. Kecintaan kepada Nabi harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ya, maka ketika kita belajar bagaimana fisik beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau, maka di sini akan menumbuhkan, menguatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di antara manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah disinggung tadi di muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin, anna Allah azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan linnas wa amara bitibaihi wasayyira ala minhajihi bal huwa imamul a'dham wal qudwatul akmal. Ya. Dan ketika seorang muslim itu belajar kitab ini, kitab Syama'il, itu akan semakin bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa semakin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama bisa menguatkan keimanan kepada Nabi. Yang kedua semakin bisa mencintai Nabi, menguatkan kecintaan kepada beliau. Yang ketiga bisa semakin meneladani dan mengikuti tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, bukan hanya pengakuan saja, maka buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni. Maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Fattabi'uni, itu ikutilah Nabi. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Ya. Maka seseorang tidak akan bisa mengikuti Nabi kecuali mengenal siapa Nabi. Ya, karena dalam ayat ini supaya kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, maka di antara syaratnya adalah ittiba, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manfaat-manfaat yang lain masih banyak di sini beliau sebutkan. Ya, di antaranya manfaat yang keempat, di sini beliau banyak ya, kita ringkas. Yang keempat, inna Allaha azza wa jalla amara al-ibada bis salati was salami alaihi iktidaan bihi wa bi malaikatihi wa jazaan ala ba'di huquqihi. Ketika kita mengenal siapa Nabi dengan belajar kitab ini, contohnya Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, maka diharapkan kita lebih bersemangat untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 51 Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada beliau, ya, dan sampaikan salam kepada beliau, ya, dengan salam yang sesungguhnya. Maka di sini seseorang itu terkadang lalai, lupa untuk memperbanyak salawat kepada Nabi karena mungkin belum kenal siapa beliau, atau lupakan jasa-jasa beliau yang sangat besar. Bagaimana pengorbanan beliau dalam menyampaikan dakwah tauhid, bahkan taruhannya nyawa. Ya, kalau kita sudah belajar sirah dengan berbagai macam kitab sirah yang ada di dunia Islam, maka kita akan kenal sejauh mana pengorbanan beliau dalam menyampaikan tauhid, dalam mengingatkan manusia dari bahaya syirik. Itu taruhannya nyawa. Jadi bukan taruhannya hanya harta, bukan hanya jabatan, kedudukan, tapi taruhannya adalah nyawa. Karena beliau pernah diancam untuk dibunuh ketika menyampaikan dakwah sama orang-orang kafir Quraisy, ya. Ini tadi. Yang keempat adalah ketika kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi, maka diharapkan kita semakin bersemangat untuk memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi di antara manfaat-manfaat atau 4 manfaat, ya, yang akan kita dapatkan, yang insyaallah mewakili manfaat-manfaat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, yaitu ketika beliau mensyarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masuk kepada pembahasan inti dari kitab ini atau masuk ke dalam bukunya. Di sini Al-Imam At-Tirmizi beliau membawakan banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang bagaimana ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana akhlak-akhlak beliau. Dan sebetulnya tentang Asy-Syama'il Muhammad ini banyak, para ulama itu banyak sekali mengarang kitab-kitab tentang Asy-Syama'il, tentang kepribadian beliau, ciri-ciri fisik beliau. Ya, di sini di antaranya banyak sekali, ya, ada mungkin sampai puluhan kitab. Namun yang terkenal atau populer di dunia Islam di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau ini tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sini beliau mengatakan alhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Di sini Al-Imam At-Tirmizi memulai kitab beliau dengan pujian. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Dan semoga salawat, ya, dan salam tetap tercurahkan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Qala Syekh Al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibn Surah At-Tirmizi rahmatullahi alaihi. Berkata Asy-Syekh Al-Hafidz Abu Isa. Jadi Abu Isa ini kunyahnya Imam Tirmizi. Ya, kunyah beliau namanya Abu Isa. Nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Jadi nama beliau aslinya Muhammad, yang terkenal dengan Imam Tirmizi. Ya, terkadang kita memang lebih kenal dengan sebutan atau dengan kunyah atau dengan, ya, sebutan tadi daripada nama aslinya, kan begitu, ya. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kan bukan Nawawi namanya, kan? Ya. Seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Imam Bukhari itu bukan Bukhari namanya, tapi adalah penisbatan kepada tempat beliau berada atau tempat beliau lahir. Di sini beliau yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama yaitu apa-apa yang datang tentang ciri-ciri fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri fisik beliau, ya. Bagaimana tubuh beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana bentuk kepala beliau, bagaimana bentuk badan beliau, ini di bab yang pertama. Wa fihi 15 hadisan. Ya, dalam pembahasan ini di bab yang pertama ada Al-Imam At-Tirmizi membawakan sebanyak 15 hadis. Ya, sebanyak 15 hadis. Hadis yang pertama, ya, dan kitab ini sudah diterjemahkan. Jadi kalau para jamaah cari terjemahannya bisa. Ketika kita mengkaji kitab ini sambil bawa terjemahannya. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab bisa sambil mendownload PDF-nya misalnya. Yang pertama, Al-Imam At-Tirmizi berkata rahimahullahu taala, akhbarana Abu Raja'a Qutaibatu ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Al-Imam Tirmizi berkata, haddatsana telah mengabarkan kepada kami Abu Raja.
Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Anas bin Malik berkata. Jadi hadis yang pertama diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Anas bin Malik mengatakan, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi, laisa bitawilil ba'in. Jadi tubuh beliau, postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi, ya. Wala bil qasir, dan tidak juga terlalu pendek. Jadi bahasa kita, postur tubuh beliau itu pas gitu loh, bagi orang di zaman itu, ya. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, kata Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kan beliau pernah menjadi pembantunya Nabi kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun, menjadi pelayannya Nabi, ya, mengambilkan air wudunya Nabi. Kalau Nabi safar itu dibarengi, dikancani, ya. Jadi Anas bin Malik banyak sekali tahu tentang kepribadian Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu anhu, wala bil abyadil amhaq, ya, wala bil adam. Nabi itu tidak terlalu putih kulitnya, ya. Jadi kulitnya Nabi alaihi salatu wasallam, menurut penjelasan dari Anas bin Malik, kulit beliau itu wala bil abyadil amhaq, tidak terlalu putih, ya. Tidak terlalu putih. Kalau zaman kita mungkin seperti orang-orang barat, orang-orang Rusia itu putih-putih itu, ya. Kalau kulitnya Nabi tidak terlalu putih seperti itu. Wala bil adam, ya, dan kulit beliau tidak terlalu gelap kecoklatan, ya, jadi pertengahan lah. Tidak terlalu putih, juga tidak terlalu gelap kecoklatan, ya, seperti, ya, mohon maaf mungkin seperti orang-orang Afrika. Cuman kulit mereka memang Allah kasih kulit mereka gelap-gelap, ya. Jadi Nabi antara itu, tidak terlalu putih, tidak terlalu apa tadi? Gelap kecoklatan. Ini kata Anas bin Malik. Kemudian beliau melanjutkan, Anas bin Malik, wala bil ja'dil qatati, ya, wala bis sabti. Kemudian Anas bin Malik menceritakan tentang rambutnya Nabi. Bagaimana ciri-ciri rambutnya beliau? Ya, wala bil ja'dil qatat. Rambutnya Nabi itu kurang lebih beliau, kata Anas bin Malik, beliau tidak berrambut keriting, ya. Keriting itu kan rambut, kalau bahasa Jawa kan kruwel-kruwel gitu, ya. Jadi rambutnya itu, ya, tahu sendiri ya keriting, ya. Enggak usah kita jelaskan bagaimana rambut keriting itu. Iya, rambut ikal. Wala bisabati, dan rambut beliau juga tidak terlalu lurus dan kaku, ya, antara pertengahan seperti itu. Wala bil ja'dil qatati wala bisabati. Beliau tidak berrambut keriting atau ikal. Rambut beliau juga tidak terlalu lurus dan kaku, ya, pertengahan antara keduanya. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan, ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah mengutus beliau, yaitu Nabi, ketika beliau berumur atau berusia 40 tahun. Iya, ini masih perkataan Anas bin Malik. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Allah mengutus beliau menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi kalau kita kembali ke belakang, kalau kita belajar sirah, Nabi pertama kali mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Alaq. Ya, ketika beliau sedang menyendiri di mana, di Gua Hira apa Gua Sur? Gua Hira, ya, sepakat. Karena Gua Sur ini nanti ketika hijrah baru beliau sembunyi di Gua Sur. Ya, dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika beliau berada di Gua Hira menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membawa perbekalan dari Khadijah, makan dan minum di sana. Maka di situ beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Kemudian Nabi menjemaah, Nabi kalau saya enggak bisa baca. Ya. Terus malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, surat Al-Alaq di awal-awal Al-Alaq itu, ya. Kemudian Nabi pun pulang dalam keadaan apa? Gemeteran, ketakutan, karena beliau mendapatkan wahyu pertama kali waktu itu. Sampai di rumah, ya, sampai di rumah beliau mengabarkan kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, "Zamiluni, zamiluni." Berikan aku selimut, berikan aku selimut. Ketakutan beliau. Ya.
beliau gelisah, khawatir. Kemudian ditenangkan sama Khadijah radhiyallahu anha, ditenangkan, ya dibawakan selimut dan seterusnya. Itu terjadi ketika beliau berusia 40 tahun. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan radhiyallahu anhu, fa aqama bi Makkah asyra sinin. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Ya. Dalam buku-buku sirah disebutkan selama 13 tahun. Ya, ini mungkin pembulatan, ya. Kalau 13 tahun, 19 tahun dibulatkan 10 tahunnya. Asyra sinin. Beliau kurang lebih di Makkah itu selama 10 tahun. Dan kalau kita kembali ke pelajaran sirah, beliau di Makkah ini ngapain aja? Nabi SAW selama di kota Mekah dalam kurun waktu 13 tahun itu yang beliau sampaikan hanya tauhid, ya. Yang beliau sampaikan tauhid tiap hari seperti itu, menyampaikan kepada manusia tentang pentingnya tauhid, balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Beliau menyampaikan tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, tidak capek-capeknya. Beliau menyampaikan tentang bahaya syirik, balasan bagi orang yang berbuat syirik, kalau mati dalam keadaan syirik itu bagaimana. Ini dalam waktu sampai 13 tahun di kota Mekah, beliau menyampaikan kepada manusia, seluruh manusia di tempat itu, beliau menyampaikan tentang masalah tauhid. Ya, ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya, umat Islam, tentang pentingnya tauhid dalam kehidupan kita. Ya, karena bagaimanapun tauhid ini adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji, adalah tentang tauhid. Ya, kalau orang itu sekarang memang momennya momen haji, ya, musimnya musim haji. Mereka kaum muslimin alhamdulillah semangat untuk menabung, untuk antri bisa haji. Ada yang sudah berangkat, kloter pertama sudah berangkat, maka alhamdulillah. Maka ini rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Maka jangan lupa dengan rukun Islam yang lain seperti tauhid, ya. Kan sangat disayangkan ketika orang menunaikan ibadah haji yang itu rukun Islam yang kelima, tapi dia belum paham tentang tauhid, padahal rukun Islam yang pertama. Sehingga ketika pulang dari haji, ada yang masih berbuat syirik, ada yang masih suka dukun, ada yang masih suka jimat. Wah, ini bahaya para jemaah. Ya, padahal di antara urgensi haji adalah menanamkan tauhid. Kalau kita memahami, meresapi kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semuanya tauhid itu di situ. Ya. Maka ini perlu disampaikan, perlu diingatkan kepada seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita yang akan haji atau yang sudah pernah haji. Coba ingat ketika haji itu di antara kalimat talbiyah itu isinya adalah isinya tauhid. Pahami, coba renungi maknanya. Ingat-ingat kembali isinya. Ya, agar jangan sampai melakukan rukun Islam yang kelima dengan biaya yang mahal, dengan waktu yang tidak sedikit, karena haji reguler itu kan paling banter kan 1 bulan atau lebih bahkan. Ya, ini dalam waktu yang lama, biaya yang besar, ternyata rukun Islam yang kelima tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar terhadap tauhid. Ini bahaya. Maka kita kembali. Kemudian tadi kata Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan ba'asahu wa ta'ala fa aqama bi Makkah asyra sinin. Beliau di Mekah kurang lebih 10 tahun. Wa bil Madinati asyra sinin. Dan beliau tinggal di kota Madinah selama juga dalam waktu 10 tahun. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung kan, kalau di kitab sirah itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi beliau menjadi nabi dan rasul selama berapa tahun? 23 tahun. Kemudian beliau diwafatkan. Di sini beliau mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fatawaffahu Allahu taala ala ra'si sittina sanah. Ya. Dan beliau, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau diwafatkan oleh Allah ketika dalam waktu 60 tahun. Ya, ini beliau membulatkan Anas bin Malik, wallahu alam. Karena dalam kitab-kitab sirah disebutkan beliau meninggal dalam umur 63 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi ishruna sya'ratan bayda. Dan ketika beliau meninggal, itu di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam atau di jenggotnya beliau kurang lebih ada 20 helai yang itu sudah beruban. Jadi waktu itu ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, itu uban beliau, kata Anas bin Malik, menurut pengamatan Anas bin Malik, ketika Nabi wafat itu kan Anas bin Malik berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Maka ketika beliau meninggal, walihya isyruna sya'ratan bayda, yaitu ubannya itu kurang lebih ada 20 lembar uban, 20 helai. Jadi rambutnya beliau sama jenggotnya itu kalau dihitung-hitung sama Anas bin Malik diperkirakan cuma 20 helai. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu Nabi kok rambutnya putih semuanya, ini dipertanyakan. Kan gitu ya. Ini bertentangan dengan hadis ini kan. Ini hadisnya hadis yang sahih riwayat Bukhari dalam sahihnya. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku ketemu Nabi kok rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih semuanya, itu dusta. Ya. Karena apa kata Anas bin Malik, ketika Nabi meninggal itu kurang lebih menurut pengamatan beliau, Anas bin Malik adalah yaitu cuman 20 helai yang berwarna putih antara rambut dan jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Kemudian kita tutup ya. Hadis yang kedua ini dari hadis Al-Imam Tirmizi rahimahullah berkata, haddatsana Humaid ibnu Mas'adah Al-Basri, haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaid an Anas bin Malik. Ini hadis yang kedua, masih diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Dahulu postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan, rab'ah itu proporsional, ya, pertengahan, jadi pas gitu loh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, yaitu postur tubuh beliau itu pas, kata Anas bin Malik. Laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Kemudian hasanal jismi, badannya itu rupawan, kata Anas bin Malik. Perawakannya itu bagus. Hasanal jismi, ya. Kemudian kata Anas bin Malik, wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sabatin. Dahulu rambut Nabi itu, ini penguat dari yang pertama tadi. Ini riwayat Anas yang lain. Mungkin di kesempatan yang ini beliau menyampaikan kepada sahabat yang lain yang tidak jauh dengan riwayat yang pertama. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin. Ya. Maka rambutnya Nabi itu tidak keriting, tidak kriwul, tidak ikal. Wala sabatin, dan juga tidak terlalu lurus, ya pertengahan antara keduanya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan wa kana asmarul laun. Ya, wa kana asmarul laun. Asmarul laun itu kulit beliau itu agak gelap kecoklatan tapi tidak terlalu gelap. Ya. Kurang lebih agak gelap kecoklatan tapi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu coklat. Kemudian Anas bin Malik mengatakan idza masya yatakaffa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau jalan itu yatakaffa. Maksudnya yatakaffa itu sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau, yatakaffa itu kalau berjalan itu cepat. Ya. Dalam artian ibaratnya kalau orang itu turun tangga itu kan cepat biasanya kalau turun. Kalau naik kan agak berat ya karena ngos-ngosan biasanya. Tapi kalau turun itu cepat tek 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 gitu. Ini Nabi, jadi kata Anas bin Malik, kaida masya yatakaffa. Dahulu sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berjalan itu cepat, tak tak, kalau bahasa Jawa itu tak 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 tak, tak gitu loh. Jadi bukan apa ya, klemak-klemak, kalau bahasa Jawanya itu klemak-klemak, klewas-klewes gitu loh. Kalau bahasa kita kayak gitu. Jadi kayak tegak gitu, tak 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 gitu. Jadi seperti itu ciri bagaimana beliau berjalan, ya. Tetap dengan tenang, bukan tergesa-gesa, tidak. Jadi kalau kita memahami akan hal ini, bagaimana sifat jalannya beliau itu, beliau tegak, ya, agak berjalan cepat, yatakaffa gitu. Tidak lemah, tidak apa dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Kita tambah satu lagi ya, hadis yang ketiga supaya ganjil ya. 3, kemudian kita tutup. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan ditanyakan sambil setelah salat ya, salat syuruk atau salat duha. Yang ketiga, hadatsana Muhammad ibnu Bashar, yakni Al-Ba'di. Al-Imam Tirmizi rahimahullah berkata, hadatsana Muhammad ibnu Bashar, yakni Al-Ba'di, haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Yasar. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, qala sami'tul Bara ibn Azib. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Apa kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu? Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Kalau hadis yang pertama riwayat Anas bin Malik, hadis yang kedua riwayat Anas bin Malik, hadis yang ketiga riwayat dari sahabat
Al-Barra bin Azib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Kata Barra bin Azib, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lelaki yang ideal. Marbu itu yang pas gitu loh. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik tadi. Ya, postur tubuhnya itu pas. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Kemudian ba'ida ma bainal mankibain. Ya, pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Jadi postur tubuh beliau itu melebar, tapi bukan bukan gendut ya, bukan gemuk, tidak, tapi disebutkan dalam riwayat ini wa baina ba'ida ma bainal mankibain. Dua pundak beliau itu agak berjauhan. Ya. Kemudian adimal jummati ila syahmati udunaihi. Adimal jummah, kata Syekh Abdul Razak, itu rambut beliau itu sampai ke pundak. Ya. Rambutnya Nabi itu ila syahmati udunaihi, sampai ke pundak. Rambut beliau menjulur, ya, panjangnya sampai ke pundak dan menutupi kedua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Barra bin Azib, alaihi khullatum hamra. Ya. Kalau beliau tahu pakai pakaian yang berwarna merah, kata Barra bin Azib, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Jadi waktu itu Barra bin Azib ini melihat Nabi memakai pakaian merah, warnanya merah. Dan apa komentar Barra bin Azib, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak aku pernah melihat seorang laki-laki yang lebih tampan dari beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam waktu itu ya. Jadi ketika Nabi pakai pakaian merah, itu ketampanan beliau, kata Barra bin Azib, itu terlihat. Ya. Ini penuturan dari Barra bin Azib. Ya, hadis yang ketiga ini juga hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan juga dalam Imam Bukhari dalam sahihnya. Mungkin ini tiga hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Juga kita tambahkan di awal mukadimahnya, apa kira-kira manfaat apa yang kita dapatkan ya ketika kita belajar kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kita lebih mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin kita kuat keimanan kita kepada beliau, ya, semakin kita cinta kepada beliau, semakin kita meneladani beliau, dan kita berharap bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ya, karena semuanya berharap akan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Mungkin ini para jamaah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita lanjutkan hadis-hadis yang lain di pertemuan yang akan datang di Rabu depan insyaallah taala. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.